Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Hidayah, NIM 2020 1400086. Di sini saya akan memaparkan langkah-langkah manajemen proyek dalam Microsoft Project. Di sini saya menggunakan Microsoft Project 2013. Kita membuka Microsoft Project terlebih dahulu. Lalu kita pilih Bank Project dan kita akan nulis beberapa pekerjaan-pekerjaan yang telah ditentukan pada buku panduan. Yang pertama, menuliskan daftar pekerjaan seperti pada tabel ini. Saya sudah membuatnya, yaitu ada persiapan, membuat gambar bangunan, membersihkan lokasi, membawa perkakas ke lokasi, pembuatan pondasi, melakukan pengukuran, melakukan penggalian, menuangkan pondasi, pembangunan tembok, membuat kerangka rumah, membangun tembok, instalasi air, pemasangan atap, pemasangan kayu rangka. Lalu ada lagi memasang genting, memasang listrik, telepon, memasang langit, memasang lantai, meratakan tanah, melapisi tanah. Ada lagi memasang keramik, pemasangan pintu dan variasi, memasang rangka jendela, memasang di sini. Memasang jendela, memasang rangka, memasang ventilasi, memasang kaca jendela. Memasang kaca jendela, memasang ventilasi, memasang pintu, ini kebalik ya. Memasang rangka jendela, memasang rangka jendela, memasang kaca jendela, baru memasang ventilasi. Memasang kaca jendela, memasang ventilasi. Ada lagi memasang pintu dan keramik, dan sampai yang ke 38 itu adalah membuat pagar. Setelah ini, langkah selanjutnya adalah simpan dahulu file tersebut. Nah, file ini kita simpan terlebih dahulu di komputer. Di sini saya simpan di tugas komputer untuk teknik sipil, di tugas 10, Kusnul Hidayah. Lalu setelah itu kita save. Setelah itu kembali pada file tersebut, lalu lakukan outlining dengan mengklik indent atau outdent dengan ketentuan sebagai berikut. Seperti pada gambar, maka kita buat outline. Di sini ada
persiapan sampai dengan membuat garis membawa perkakas. Kita outlining di sini. Pembuatan, terus yang kedua pembuatan pondasi sampai dengan menuangkan pondasi. Kita klik lagi yang outlining. Lalu pembangunan tembok sampai dengan instalasi air. Bangunan tembok, instalasi air, outlining. Pemasangan atap, ada lagi pemasangan atap sampai memasang langit-langit. Setelah itu ada lagi memasang lantai sama dengan memasang keramik. Memasang lantai sampai memasang keramik. Selanjutnya, pemasangan pintu dan variasi. Kita outlining lagi. Ini kita. Terus selanjutnya ada pengecatan. Ada lagi pembuatan interior rumah dengan memasang hiasan. Kita outlining lagi. Lalu pembuatan pagar tanaman. Setelah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah melakukan durasi pekerjaan. Susun durasi pekerjaan dengan data durasi sebagai berikut, seperti pada gambar di sini. Kita buka spreadsheet-nya, terus kita jadi 2 untuk mempermudah. Di sini pilih durasinya adalah 2 hari. Di sini 2 hari, 1 hari, 1 hari, 2 hari, sampai ke bawah mengikuti jari langkah yang ada di panduan ini. Setelah mengisi daftar harinya, durasi pekerjaannya, langkah selanjutnya adalah relasi pekerjaan.
Relasi pekerjaan dibuat untuk mengaitkan pekerjaan-pekerjaan yang saling berhubungan. Jenis-jenis hubungan yang mungkin terjadi adalah finish to start. Suatu pekerjaan B tidak boleh dimulai sampai pekerjaan lain A selesai. Start to start. Suatu pekerjaan B tidak boleh dimulai sebelum pekerjaan lain A dimulai juga. Finish to finish. Suatu pekerjaan B tidak dapat diselesaikan sampai pekerjaan lain A diselesaikan. Start to finish. Suatu pekerjaan B tidak dapat diselesaikan sampai pekerjaan lain atau A dimulai. Nah, masukkan hubungan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ketentuan sebagai berikut ini kita masukkan ke Microsoft Project. Caranya itu adalah yang pertama, sorot dua pekerjaan yang saling berhubungan. Klik tanda rantai yang berarti link di layar bagian kanan terdapat GenCard dan muncul tanda panah yang menciptakan hubungan antara dua pekerjaan. Jadi yang pertama ini sesuai dengan soal, di soal ini kan yang 2 FF itu kan dari membuat gambar bangunan dan membersihkan lokasi. Kita klik ini, kita blok 2 ini. Setelah itu klik tanda rantai yang artinya berhubungan. Lalu muncul tanda panah yang menciptakan hubungan antara dua pekerjaan. Klik ganda tanda panah yang baru muncul tersebut. Nah, di sini kita klik 2 kali. Lalu kita cari di sini adalah sesuai dengan ketentuannya. Ini di sini ketentuannya adalah 2 finish to finish. Maka pilih finish to finish. Oke. Terus ulangi langkah seperti ini sampai dengan pekerjaan yang ke-38 atau pekerjaan pembuatan tanaman dan pagar. Kita contohkan lagi yang kedua, 3SS. Kita blok. Lalu kita kunci. Lalu kita isi 3SS. Bisa dengan manual. Setelah itu ada 3,4 atau pembuatan fondasi ini dapat dilakukan dengan cara ini, yaitu isi kolom ID dengan kode ID pekerjaan dan isi kolom tipe dengan tipe hubungan. Caranya ini yang pertama adalah klik pada information ini di sini. Nah, lalu klik pada PG source. Di sini ID-nya ini adalah 3 dan 4. Lalu kita klik OK. 3,4. Lalu selanjutnya ada lagi melakukan penggalian 67, melakukan penggalian ini 6, sini, terus ini 6, ini 7, tujuh, 8, bisa langsung dengan manual. 10, 11, 12, 10, 11, 12,
14, 15. 14, 15, 16 SS. 16 SS. Ada 17. Nah, ini yang 17, memasang langit-langit. Instalasi telepon yang 16 SS. Instalasi telepon 16 SS. Memasang listrik 15. Terus ada memasang genting 14. Memasang atap 12. Ternyata salah. Lalu instalasi air 11. Ini 10. Lalu selanjutnya ada meratakan tanah. Ada memasang lantai. Memasang lantainya 17, 18. 18. Lalu ada lagi melapisi tanah 20, melapisi keramik 21. Melapisi tanah ini 20, 21. Lalu ada lagi memasang kaca jendela 24, 25 SS. Memasang kaca jendela 24. 24. 24. Langkah selanjutnya yaitu mengisi lembar sumber daya. Nah, sumber daya ini kita isikan sesuai dengan perintah yang ada di soal. Seperti yang ada di sebelah kiri. Caranya adalah dengan memasukkan lembar sumber daya pada bagian sebelah kiri. Ini caranya. Dengan lalu kita klik resort sheet. Nah, seperti tampilan yang sudah ada, lalu kita masukkan sesuai dengan perintah di sini. Di sini ada mulai dari mandor sampai dengan hiasan, kita masukkan satu persatu sampai dengan bagian paling pojok kanan. Kita isikan terlebih dahulu untuk memudahkan. Kita bagi layar menjadi 2. Selanjutnya ada harganya, kita masukkan terlebih dahulu. Kita masukkan harga sesuai dengan ketentuan yang telah
ada di yang ketiga 2500. Kita isikan satu-satu. Kita isikan satu-satu. 3.500 tukang taman, overtime rate-nya 2.000. Oke, maaf yang ini itu 500.000. Terus BTM, lalu kulit batu Rp2.000 per hari dengan overtime rate-nya 1.500 per hari. Oke. Bangunan 2.000. Bangunan 2.000, 1.500 sama seperti yang di atas. 2.000 dan 1.500 per hari. Beli taman 2.000 dan 1.500. 2.000 dan 1.500. Beli taman. Harganya di sini langsung Telkom 900.000. Beli kayunya, beli batu bisa dengan ini sama 2.000 dan 1.500. Telkom harganya langsung 9 900.000. Lalu selanjutnya 1.500 pada ini 1.500.
2000 nol 1.500 2.000 150.000 20.000 nol 15.000 pasir 250 pasir 250 detail kawat besi, batu bara, semen, pumping, pipa PVC, kayu atau balok, paku, setelah tipe inisial standar harganya dimasukkan, akan terlihat tampilan seperti yang ada di gambar ini. Nih, sudah terlihat seperti gambar setelah dimasukkan satu persatu. Lalu selanjutnya langkah berikutnya adalah penugasan sumber daya ke pekerjaan. Berikut, database sumber daya tadi akan kita hubungkan pada setiap pekerjaan. Kita analisa kebutuhan yang diperlukan oleh setiap pekerjaan. Berikut ini ada daftar sumber daya untuk proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, ini caranya ada dengan cara manual, itu dengan mengetikkan sumber daya pada kolom resource name. Satu persatu caranya ini langsung ditulis, misalnya mandor gitu, mandor. Lalu ada langkah berikutnya, bisa juga dengan menggunakan assign research pada menu research. Caranya, lalu bisa juga dengan menggunakan assign research pada menu research. Caranya yaitu klik bagian ini, lalu klik assign research. Nah, lalu di sini kita tuliskan sesuai dengan perintahnya. Misalnya kertas gambar 5 lembar.
kertas gambar. Kita cari yang namanya kertas gambar di sini. Kertas gambar. Lalu kita klik terlebih dahulu. Kertas gambar 5 lembar. Oke. Seperti ini juga bisa. Lalu di assign. Lalu bisa juga dengan mengarahkan kursor pada sel bagian kanan reset name, klik tanda panah, maka akan tampil pilihan sebagai berikut untuk dicentang. Caranya bisa juga dengan klik. Bisa juga dengan mengarahkan kursor pada sel bagian kanan reset, klik tanda panah. Di sini saya memilih menggunakan langkah yang kedua, yaitu menggunakan assign reset pada menu research. Caranya pilih assign. Tulis. Isikan seperti pada ketentuan yang ada di buku panduan. Caranya yang pertama ini klik, lalu klik assign research. Setelah itu pilih tukang batu sama meteran 1 buah. Tukang batu dan meteran. Meteran, tukang batu, lalu klik assign, lalu meteran, assign, lalu kita klik close. Nah, tukang batu dan meteran. Salah. Meteran 1 buah. Assign. Oke. Terus tukang batu dan meteran. Lalu ada cangkul 2 buah, kulit batu 200. Di sini assign. Lalu kita cangkul 2 buah, assign, lalu kulit batu 200%. Kulit batu 200%. Assign, lalu close. Nah, sudah. Lalu ada lagi kulit batu 200, batu kali 1 truk, dan pasir 1 truk. Di sini assign kembali. Kulit batu. Kulit batu 200. Assign. Batu kali 1 truk. Assign. Oke, selanjutnya yaitu update pergerakan proyek. Untuk mengupdate pergerakan proyek, ini adalah klik ganda pada pekerjaan yang akan diupdate statusnya. Misalnya kita akan mengupdate yang pekerjaan membuat gambar bangunan, kita klik 2 kali.
Nah, metode update pergerakan proyek. Untuk mengupdate pergerakan proyek, klik ganda pada pekerjaan yang akan diupdate. Misalnya yang pekerjaan kedua. Misal kita update menjadi 50% sesuai dengan contoh. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu, agar lebih informatif, bila ingin menampilkan presentasi penyelesaian pekerjaan, klik kanan diagram pada Gantt chart. Klik format bar, lalu klik tab berteks. Selanjutnya pada bagian left, pilih persen complete. Hasilnya akan terlihat seperti berikut. Selanjutnya ada pelaporan proyek. MS Project menyediakan berbagai format laporan yang atraktif. Laporan dapat ditampilkan melalui visual report atau report. Untuk menampilkan berbagai pilihan visual report. Yang pertama ini, pilih tab Project, lalu pilih menu visual report. Pilih tab Project, lalu pilih visual report. Tab Project. Oke, selanjutnya ada pelaporan proyek. Laporan dapat ditampilkan melalui visual report atau report. Untuk menampilkan berbagai visual report, pilih tab Project, lalu pilih menu visual report. Caranya, visual report, lalu kita view. Begitu. Kalau ditunggu nanti akan masuk ke Excel. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.